Sebelum semua ini terjadi, Rick sangat mengagumiku. Ia memuja aku layaknya seorang dewi, dan semua yang kukatakan berubah menjadi mantra sihir yang membuatnya patuh padaku. Aku sangat mencintai Rick dengan setiap inci wajah tampan dan karirnya yang cemerlang. Aku bahagia tinggal di rumah mewah dan menghadiri banyak acara bergengsi. Tentunya sebagai wanita bergengsi pula, aku menjadi orang penting di salah sebuah komunitas yang sangat terbatas, dan aku sangat bahagia. Kecantikanku mampu menyihir semua pria. Bahkan tak sedikit yang nekat merebut posisi Rick dalam hidupku, sekalipun mereka adalah temannya. Semua berjalan seperti mimpi bagiku. Bahagia dan menawan, itu yang bisa ku deskripsikan tentang hidupku. Jauh sebelum semuanya berantakan, Rick tidak pernah melarangku untuk memiliki anak. Ia bahkan sangat bahagia saat tahu aku sedang mengandung anaknya. "Anak kita pasti akan cantik sepertimu dan tampan seperti aku," ucapnya tiap kali ia mengusap perut besarku. Tidak sekalipun Rick melewatkan jadwal kontrol untuk melihat perkembangan bayi kami. Ia berubah menjadi seorang ayah siaga untuk aku dan juga anaknya. Rasanya sudah bisa aku bayangkan akan berakhir seperti apa hidupku nanti. Memiliki suami tampan yang menggilaiku dan seorang anak yang akan mencintaiku. Rasanya hidupku sudah sempurna. Aku akan menua bersama Rick sambil memandangi anak kami yang beranjak dewasa dan memiliki keluarganya sendiri. Semua itu bisa terbayang dengan jelas, tepat di wajahku. Tapi sepertinya Tuhan tidak mengizinkan hidup yang kulalui berjalan semudah itu. Realita yang terjadi justru berbanding terbalik dengan apa yang kubayangkan. Setelah melahirkan, tubuhku mulai berubah. Berat badanku naik jauh dari sebelumnya, dan banyak garis putih berbentuk akar di perutku. Ketertarikan Rick padaku mulai menghilang, dan ia bahkan tidak pernah lagi mengajakku ke acara bergengsi itu. Semua orang menanyakan keberadaanku, tetapi Rick justru selalu mengalihkan pembicaraan mereka. Pernah suatu kali, aku melihat Rick berjalan bersama salah satu kolega kerjanya, Adam. Di saat itu, aku baru selesai berbelanja dari supermarket dan sedang mendorong kereta dorong anakku dengan banyak kantong belanjaan. "Hai sayang," sapaku dengan wajah penuh keceriaan dan antusias. Tetapi bukan balasan mesra yang kudapat, tetapi acuh darinya. Rick berjalan dengan santai sambil berbicara dengan koleganya, tanpa pernah sekalipun menoleh ke arahku. Ia bersikap seolah tidak pernah mengenalku. Adam bahkan tak sempat menoleh ke arahku karena Rick terus mengajaknya berbicara. Saat itulah aku tahu kalau dia benar-benar sudah mengabaikanku. Berawal dari itu, ia mulai melontarkan kalimat-kalimat hinaan tepat di wajahku. Aku ingat betul bagaimana seorang kolega kerjanya, Angel, memberitahuku tentang pertemuan bergengsi itu. Dengan semangat aku mulai merawat diri, mencari pakaian terbaik, dan menghabiskan waktu untuk berdandan. Aku ingin terlihat secantik mungkin, pikirku. Aku menitipkan bayiku pada seorang pengasuh, sementara aku akan dengan tenang menghadiri acara bergengsi itu. Setelah semua siap, aku keluar dari ruang ganti
dan melihat Rick sudah rapi dengan tuksedonya. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya saat melihatku sudah berdiri dengan anggun di atas sepatu hak tinggi dan terbalut gaun yang gemerlap. "Aku akan mendampingimu ke acara itu seperti biasanya," jawabku polos. Tetapi Rick hanya terkekeh dan mulai berjalan ke arahku. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu pantas untuk berada di sampingku dengan tubuh menjijikanmu?" tanyanya dengan wajah yang sangat ingin aku tampar saat itu juga. Tetapi yang terjadi, aku hanya diam saja sambil menahan air mataku menetes dan merusak hasil dandanku selama 1 jam. "Aku tidak akan membiarkan kamu mempermalukanku di depan semua orang dengan penampilanmu yang tidak lebih baik dari seekor babi," lanjutnya. Kemudian Rick membalikan badan, lalu meninggalkan aku yang merosot turun dan menangis sejadi-jadinya. Beberapa pelayan berlarian mendatangi kamarku dan melihat aku yang sudah memeluk kedua kaki sambil menangis. Tak ada satupun dari mereka yang berani menegurku, dan hanya seorang pengasuh yang beringsut maju membawakan bayiku. Aku menoleh ke atas dan menatap wajah pengasuh anakku itu sambil tersenyum datar. "Terima kasih," ucapku. Aku lalu menggendong anakku dan menatap wajahnya yang sedang terlelap. Damai rasanya. Tak peduli seberapa berat hari yang kuhadapi, dan dia tetap tertidur pulas. Sejak hari itu, aku dan Rick seolah memiliki perang dingin versi kami sendiri. Kami tak lagi bertegur sapa atau saling menguatkan satu sama lain. Aku dan Rick hanya 2 orang yang dulu pernah saling mencintai. Lalu perasaan itu lenyap begitu saja. Hampir 1 tahun perang dingin itu berlangsung. Bahkan di hari ulang tahunnya, yang kupikir akan bisa mencairkan keadaan, Rick memilih pergi dan tidak kembali di hari spesialnya itu. Ia memilih menghabiskan waktu bersama teman-temannya dibandingkan dengan aku. Namun, tepat di hari ulang tahunku, tiba-tiba Rick berbicara sesuatu. "Hari ini aku punya hadiah spesial untuk hari ulang tahunmu," ucapnya sambil membenarkan kedua kancing yang ada di lengan kemejanya. Aku sangat berbunga-bunga saat dia mengatakannya. Rick pasti akan mengubah semua keadaan ini. Ternyata dia masih mencintai aku, pikirku. Setelah menginformasiku tentang kejutan yang akan dia berikan, Rick pergi keluar kamar dan menghilang selama 3 jam. Sementara aku mulai berdandan dan mencari pakaian yang terbaik untuk menyambut hari baru yang Rick berikan padaku. 1 jam setelah Rick pergi, aku sudah siap dan masih menunggu 2 jam sambil menggendong anakku. Aku menatap wajahnya yang tertawa tanpa tahu keadaan yang sebenarnya. "Sebentar lagi, semua keadaan akan berubah menjadi lebih baik, sayang," bisikku padanya. Aku menimang anakku hingga ia tertidur pulas dan menaruhnya ke dalam keranjang bayi yang sudah kupindahkan ke kamarku. Di saat yang bersamaan, Rick memanggilku dari lantai bawah. "Imelda, bisa ke bawah? Aku punya sesuatu untukmu," teriaknya dengan wajah berseri dan detak jantung yang mulai berdegup kencang. Aku spontan membenahi pakaianku, lalu bergegas menemui Rick.
Aku sangat bahagia saat ada kotak besar di lantai berwarna merah tua, dengan pita besar yang melilit kedua sisinya, lalu diikat membentuk sebuah simpul sederhana. Aku sedikit berlari menuruni tangga dan Rick meraih pinggulku. Saat sudah mendekatinya, ini akan menjadi hadiah istimewa yang tak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Percayalah padaku, ucapnya. Rick menarik pinggulku untuk mengiringi langkahnya mengitari kotak besar itu. Semakin dekat, rasanya aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Kira-kira apa yang akan dia berikan padaku? Tanyaku dalam hati. Saat aku dan Rick sudah berdiri tepat di depan kotak itu, ia mulai mengisyaratkan pada dua orang di kedua sisinya untuk melepaskan pita. Pita merah jambu itu terlepas dan menjuntai hingga ke lantai. Penutup kotak itu terangkat, lalu keempat sisinya mulai jatuh bersamaan. "Selamat ulang tahun," teriak Rick. Aku hanya menatap bingung setelah melihat seorang wanita tengah berpose bak seorang model di dalamnya. "Apa ini? Siapa dia?" tanyaku. "Kenalkan, dia adalah Melody, seorang model di salah satu majalah terkenal yang sudah menjadi kekasihku selama ini," jawab Rick. Mataku membesar dan wajahku jelas sekali tampak kebingungan. Para pelayan yang sedari tadi sama gelisahnya denganku mulai saling berbisik satu sama lain. "Melody adalah kekasihku. Aku tak lagi butuh seorang istri yang tak terawat sepertimu, dan ini kado terindah untukku." "Maaf, tapi kado untukmu yang sebenarnya adalah ini," jelas Rick sambil memberiku selembar amplop coklat besar. "Kita bercerai dan selamat tinggal," tambahnya. Aku pegang amplop itu, bahkan tanpa membukanya pun aku sudah tahu apa yang Rick berikan padaku. Semua harapan tentang keadaan yang lebih baik seketika lenyap begitu saja. Bersama Rick yang sudah pergi memeluk kekasihnya dengan bahagia, mereka tampak sangat serasi, gumamku sambil melihat mobil Rick yang mulai menghilang keluar dari halaman rumah kami. Tak ada satupun pelayan rumahku yang beranjak dari ruangan itu. Mereka tidak berani menatap wajahku dan hanya menundukkan kepalanya. Aku berjalan lunglai melewati semuanya hingga sampai di depan kamarku. Apa yang harus kukatakan pada anakku? Semuanya hancur begitu saja, pikirku sambil menatap kosong amplop coklat yang sedari tadi hanya kupegang. Aku membuka pintu kamar, masuk ke dalam, lalu menguncinya. Aku menangis, meluapkan semua rasa sakit yang seharusnya menjadi saat paling membahagiakan untukku. Amplop itu hanya kuletakkan di sampingku. Semua lemari sudah kubuka, tapi tak ada satupun kutemukan baju Rick di sana. Ia sudah merencanakan semua ini, dan ia bahkan tak perlu repot untuk kembali mengemas pakaiannya. Teriakku di dalam hati. Aku menangis dan melewatkan makan malam. Ajaibnya bayiku tak menangis sekalipun, seolah membiarkan aku menikmati semua luka yang ayahnya berikan hari itu. Penampilanku sudah kacau, mataku bengkak dan menghitam berkat riasan yang kupakai beberapa jam lalu. Perona pipi dan bibir hilang dan menempel di bagian-bagian baju yang kukenakan hari itu. Aku melepas semua bajuku, pergi ke kamar mandi untuk mengisi bak dengan air hangat.
Dadaku sangat sesak, mataku berkedut, dan hidungku tak berhenti mengeluarkan cairan. Aku kacau. Semua kenangan indah kami seakan terus menjadi potongan film yang diputar seseorang di kepalaku. Aku memasukkan diriku ke dalam bak yang berisi air hangat. Wajahku tenggelam hingga tak ada lagi ruang untuk aku bernafas. Aku diam selama beberapa menit di bawah air, mendengarkan detak jantungku dan jeritan hati yang tertahan karena tidak mau membangunkan anakku. Kepalaku timbul saat rasa sesak di dada bukan lagi datang karena kepergian Rick. Meskipun aku sangat ingin sekali berada di sana lebih lama. Aku menarik napas dalam-dalam, kembali menangis, lalu keluar, hanya mengenakan baju handukku yang tebal. Tepat keluar kamar mandi, mataku terpaku pada sekotak bambu yang di dalamnya terdapat bayi yang sedang tertidur pulas. Aku berjalan ke arahnya, terdiam sambil memandangi wajah polosnya. Dia bahkan belum mengerti apapun. Rasanya ini tidak adil untuknya. Batinku. Aku mengusap tanganku yang dingin ke pipinya, dan dia menggeliat perlahan, lalu mengerjap-ngerjapkan matanya. Dia lalu terbangun, tidak menangis, dan hanya menatap wajahku dalam diam. Bayiku seolah mengatakan, semua akan baik-baik saja. Aku masih memiliki dia, dan kami pasti melewati semua ini bersama. Spontan aku tersenyum ke arahnya, berusaha menghibur diri dengan melihat wajah cantik anakku. Ajaibnya lagi, dia tertawa sambil menggerakkan seluruh tangan dan kakinya, seakan dia ingin berada di dalam dekapan ibunya. Aku meraupnya dari dalam keranjang bambu itu, membawa dia ke dalam dekapanku, dan seketika hatiku terasa sangat hangat. Tidak bisa kupungkiri rasa sakit itu masih sangat basah, tetapi pelukan dari darah dagingku membuat semuanya seperti bisa dilalui. Pada akhirnya, Rick akan pergi dariku cepat ataupun lambat. Jika tidak dengan orang lain, mungkin Tuhan akan mengambilnya dariku. Semua terlihat sama saja di mataku. Setelah 1 minggu menjalani fase yang sama, aku mulai membuka diri dan fokus pada kehidupan anakku. Aku akan mengawasinya agar dia tidak salah memilih seorang pria seperti ayahnya, pikirku. Semua perjalananku akan aku ceritakan padanya, termasuk tentang Rick yang meninggalkanku demi wanita lain, secara terbuka. Sekarang anakku sudah tumbuh menjadi wanita dewasa yang paling cantik di mataku. Ia sedang menjalani studi di luar kota dan berkencan dengan seseorang yang kuharap tidak akan pernah mematahkan hatinya seperti yang kualami. Sekian.